pertama kali dari Mekah ke Madinah ini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah," kata Rasul, "Engkau telah mengeluarkan aku dari bumi yang kau cintai, maka berikan aku bumi yang kau cintai pula, ya Allah," kata Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinatul Munawwarah, kota yang menerangi dan kota yang diterangi. Nah, kelebihan kita sholat di Masjidil Haram ini, di Masjid Nabawi ini, Bapak sekalian, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 1000 kali. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza," katanya, "afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjid ini, kata Rasul, lebih afdal 1000 kali dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Ini perbandingannya Bapak Ibu sekalian, kita sholat di Indonesia itu 1000 kali, di sini cuma 1 kali. Menyamai di sana 1000 kali kita sholat, dan di sini hanya 1 kali. Itulah kelebihan kita sholat di Masjid Nabawi. Nah, kita mendapatkan pahala yang 1000 kali itu Bapak Ibu sekalian hanya di Masjid Nabawi dan perluasan daripada Masjid Nabawi. Tidak semua kawasan di Madinah ini kita ibadah di sana mendapatkan pahala 100.000 kali, tidak. Tapi hanya Masjid Nabawi dan perluasan daripada Masjid Nabawi. Beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah kita mendapatkan pahala yang 100.000 kali itu bukan hanya di Masjidil Haramnya saja. Sebagaimana Imam Syafi'i katakan, itu di Haulal Haram, katanya. Semua lingkungan tanah haram di Mekah itu kita ibadah di sana, tetap pahalanya mendapatkan kita 100.000 kali. Tetapi di sini di Madinah ini kita mendapatkan pahala yang 1000 kali itu hanya di Masjid Nabawi dan perluasan daripada Masjid Nabawi. Karena dalam hadis tadi disebutkan "Salatun fi masjidi hadza," kata Rasul. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasul, disebutkan dia, dimaksudkan dia masjidnya Rasul saja dan proses daripada Masjid Nabawi. Itu lebih afdal 1000 kali dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kalau seandainya misalnya Bapak Ibu sekalian, kita terlambat sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ketiduran misalnya, tidak usah panik ya. Kalau memang kita terlambat sholat berjamaah, begitu kita bangun, ambil air wudu, turun ke bawah, sholat di pelataran Masjid Nabawi. Kita sholat di sana pun tetap kita akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 kali Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kita luput daripada imam ya. Sholat berjamaahnya saja luput, tapi pahalanya tetap dilipat gandakan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selama kita berada di sini, usahakan kita berusaha semampu kita untuk sholat di Masjid Nabawi, mengejar pahala yang 1000 kali itu. Buang rasa malas ya. Kapan lagi kita bisa sampai di sini? Camkan pada diri kita, saya datang ke sini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita sudah menghabiskan biaya yang begitu besar, meninggalkan saudara-saudara kita di sana, dan kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita buang rasa malas ya. Kita atur waktu sebaik-baiknya ya. Nanti misalnya habis sholat isya ya, kita sholat sunnah selesai, kita tidur lebih awal, baru nanti tengah malam kita tahajud, yaitu di Masjid Nabawinya sampai subuh ya. Habis sholat subuh, kemudian kita berzikir, kemudian sholat syuruq, kemudian sholat sunat duha ya. Baru istirahat lagi, bangun lagi di siang hari. Seperti itu Bapak sekalian ya. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan manfaatkan ini, buang rasa malas, manfaatkan waktu kita yang sebaik-baiknya. Dan Alhamdulillah, itulah dia kelebihan-kelebihan kita sholat di Masjid Nabawi. Bukan hanya sholat kita saja yang dibagikan oleh Allah, tapi dari sholat-sholat sunnah kita, puasa kita, zikir-zikir kita, iktikaf kita, semua akan diperjanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 1000 kali. Dan kita mendatangi
Masjid Nabawi itu merupakan syariat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajidah." Jangan kalian memperbanyak bepergian, kata Rasul, kecuali kepada 3 masjid saja. Masjid hadza, yang pertama adalah masjidku ini, kata Rasul, itu Masjid Nabawi. Thummal Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Thummal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Ini anjuran disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu tidak berbentuk wajib, ya, itu sunnah. Tapi ditekankan oleh baginda Rasul, la tushaddu rihal, jangan sekali-kali memperbanyak bepergian kecuali kepada 3 masjid ini saja, kata Rasul. Masjidku ini, Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, bagaimana ibu-ibu Rahman rahimakumullah. Kemudian kita datang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang datang ke sana untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, "Man zara qabri," katanya, "walam yahmilu hajatun ukhra illa li ziyarati, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa, kata Rasul, yang berziarah ke kuburku, tidak ada lain tujuannya semata-mata hanya untuk berziarah kepadaku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Jadi kita selama kita berada di sini, bagus sekalian, sesuai mungkin kita untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mumpung kita dekat di sini. Kalau makam Rasulullah SAW kita ziarah di sana, dibuka selama Masjid Nabawi buka. Kalau Raudhah itu tertentu waktunya, dan itu ada pakai tasrih bapak-bapak ya. Tapi kalau kita ingin ziarah ke makam Rasulullah SAW, kita bisa masuk lewat pintu nomor 1. Itu dibuka selama Masjid Nabawi buka. Masjid Nabawi itu bukanya itu mulai jam 2 malam ya. Kita buka Masjid Nabawi, nanti tutupnya jam 12, jam 1 sudah tutup ya. Jam 12 disuruh orang keluar. Jadi selama Masjid Nabawi buka ini kita tetap bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang kita tidak sempat ya, misalnya kita selesai sholat fardu ya, begitu selesai sholat kita ucapkan salam juga kepada Rasul, karena kita berada di lingkungan daripada Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi itu tempat dimakamkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu sabdanya Rasulullah pernah bersabda juga, setiap orang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan rohku untuk menjawab salam orang-orang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kepada ibu-ibu itu rahimahumullah. Jadi itulah dia, selama kita berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di Madinah ini, sesering mungkin kita untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Raudhah ini, bapak sekalian, itu ada tempat yang istimewa. Tempat yang istimewa, di mana Raudhah ini termasuk bagian daripada taman-taman surga. Rasul pernah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah," kata Rasul. Mana di antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman surga. Kalau kita sholat di Raudhah, itu seolah-olah kita sholat di taman surga, dan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kita itu pernah sholat di Raudhah, dan di sana tempat doa itu mustajabah. Doa itu tempat diijabah di Raudhah itu, bapak ibu sekalian. Makanya ketika kita sholat nanti di Raudhah, berbanyaklah kita untuk berdoa. Jadi caranya ya, kalau kita ini makan para syuhada di Baqi ya, sahabat-sahabat Rasulullah sini ya, makamnya sampai karena kita baru sekalian ya. Besok kita juga lihat ya, waktu kita ziarah. Dan nanti butuh rahimahumullah. Jadi itulah dia ya, di Raudhah ini adalah tempat doa itu mustajabah. Jadi besok ketika kita ke Raudhah, kita sholat di sana, sholat kalau kita lihat waktunya ya, kalau waktu doa kita sholat duha, kalau habis asar kita sholat hajat ya. Karena di sini tidak ada
waktu-waktu yang makruh di dua tanah haram. Ini ada kekecualian, yaitu tanah haram Madinah ataupun tanah haram Mekah. Tidak ada waktu yang ditahrim, tidak ada waktu yang diharamkan, dan tidak ada waktu yang makruh. Boleh. Ini ada kekecualian di dua masjid ini, Bapak-Ibu sekalian, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Begitu pula di sini kita boleh melangkah di depan orang yang sholat di dua masjid ini, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau tempat lain tidak boleh, haram hukumnya. Tapi di sini pengecualiannya ada. Makanya kita tidak usah heran kalau melihat orang-orang kau melangkahi orang yang sedang sholat. Karena memang di sini ada pengecualian, Bapak sekalian, ya, di dua tanah haram ini. Nah, berada di Nabi Firman rahimahullah. Jadi sini besar pahala yang kita dapatkan di dua tanah haram ini. Begitu pula kalau kita berbuat, ya, jangankan hanya sekedar berbuat, berniat saja itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min 'adzabin alim. Barang siapa yang ingin saja dalam hatinya itu berbuat kezaliman di tanah haram ini, kami berikan dia ganjaran, yaitu azab, kata Allah. Kalau di tempat yang lain, Bapak-Ibu sekalian, bila kita ingin berbuat satu kejahatan, itu belum dihitung oleh Allah sampai kita melakukannya. Tapi di sini hanya sekedar berniat saja itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita pandai-pandai menjaga hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai menghancurkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ya, sebentar lagi kita sudah sampai di hotel. Kita sama-sama baca memasuki tanah haram Madinah, ya, doa memasuki tanah haram Madinah. Sama-sama kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha al-harama haramuka wa harama rasulika faj'alhu wiqayatan li minan nar wa amanatan minal azab wa su'i al-hisab. Allahumma habbib ilayna ziyaratan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, Bapak sekalian, selama kita berada di Madinah ini, perbanyaklah kita untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini kita baca walaupun kita dalam keadaan berjalan, duduk, ya, pergi belajar. Perbanyak kita baca salawat, karena di sini kita dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap salawat kita baca itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan para malaikat juga akan membaca salawat kepada orang-orang yang baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu wa malaikatu asyran." Barang siapa yang baca selawat kepada satu kali, kata Rasul, maka Allah dan para malaikat akan baca selawat kepadanya 10 kali. Dan karena kita baca selawatnya di sini, karena di sini setiap ibadah kita lakukan diperkatakan, maka menjadi 10.000 kali, Bapak sekalian. Makna selawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk merupakan rahmat yang diturunkan kepada kita karena kita telah baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita baca selawat, maka rahmat Allah akan turun kepada kita 10 kali. Kalau kita mengucapkannya di sini menjadi 10.000 kali, Bapak sekalian. Dan makna selawat dari para malaikat itu merupakan istighfar. Setiap kita baca selawat kepada Rasulullah SAW, malaikat-malaikat itu akan beristighfar, mohon ampunan untuk kita karena kita telah baca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sekali kita baca selawat kepada baginda Rasulullah SAW, malaikat-malaikat itu akan beristighfar 10 kali karena kita mengucapkannya di sini, di tanah haram ini, di mana
pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000 kali, bahkan menjadi 10.000 kali Bapak sekalian. Jadi berbanyaklah kita untuk membaca sholawat selama kita berada di Madinah. Kita jalan misalnya ke masjid, pergi aja sambil baca sholawat. Berarti kita potong pada waktu kita menawar. Ya, kita sudah sampai ke hotel. Perhatikan barang-barangnya, jangan sampai ada ketinggalan. Tidak usah buru-buru untuk turun, diperhatikan dulu. Ya, dan jangan lupa jam 4 ibu-ibu ya, hari ini jam 4 ibu-ibu sudah kumpul di bawah sini tempat kita